sampai dengan hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat lainnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi memenuhi undangan dari kami pengurus DKM Malifas dalam rangka evaluasi kegiatan Maulid Nabi yang telah diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober. Salawat serta salam marilah kita curahkan dan limpahkan keharibaan baginda Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta insya Allah kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak-bapak yang kami hormati, terkait dengan surat undangan yang kami edarkan, topik acara pada malam hari ini yaitu evaluasi kegiatan serta pembubaran panitia. Namun untuk lebih jelasnya saya coba sampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sekapul sirih dari Ketua DKM, yang ketiga evaluasi kegiatan, yang keempat sumbang saran, yang kelima pembubaran panitia, dan keenam doa penutup. Baik, agar acara ini dapat berlangsung sesuai dengan yang kita rencanakan dan harapkan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak sekalian, kita menginjak acara kedua sekapul seri dari Ketua DKM tentang pelaksanaan Maulid Nabi yang telah kita selenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2023. Kita akan sama-sama mendengarkan apa saja menurut penilaian dari Ketua DKM agar kita dapat mengevaluasi segala kegiatan yang sudah dilakukan. Untuk itu kepada Bapak Widan Hidayat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Pembina atau Penasihat DKM Musyola Harifas, yaitu Bapak Haji Sabtono. Yang saya hormati juga seluruh pengurus DKM Musyola Harifas, dan juga yang saya hormati bapak-bapak semua yang hadir di sini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, yang pada malam ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka pembubaran panitia Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati dan yang saya muliakan, saya pribadi
alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada halangan sesuatu apapun. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih ya kepada jemaah yang lainnya yang mungkin pada kesempatan ini tidak hadir, yang ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan Maulid Nabi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para remaja dan para remaja putri yang telah ikut dalam pelaksanaan Maulid Nabi itu begitu sangat baik sekali, yang mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa lebih baik. Mudah-mudahan saya mengucapkan pada bapak-bapak, semoga apa yang kebaikan bapak-bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rupanya saya tidak banyak lebar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, kekompakannya, dan kesolidannya, sehingga pelaksanaan Maulid Nabi bersama Muhammad SAW tahun 2020 itu sangat bagus sekali. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah pandangan dari Ketua TKM tentang pelaksanaan Maulid Nabi yang sama-sama kita sudah laksanakan pada waktu lalu. Sebagai ulasan sebelum kita masuk ke evaluasi kegiatan kemarin yang positif menurut pandangan kita bersama, kita bisa melaksanakan acara tersebut dalam waktu yang on time atau tepat pada jam yang sesuai direncanakan, dan ternyata kita bisa melaksanakan kegiatan dengan on time atau pada jam yang sesuai direncanakan. Positif yang kedua, dari jumlah jemaah yang kita sama-sama lihat, alhamdulillah melebihi dari kegiatan tahun lalu. Kemudian yang ketiga pun, semua kegiatan pelaksanaan dan persiapan maupun selesai acara berjalan dengan lancar, langsung rapi-rapi, kondisi musola langsung kembali sudah bersih sekaligus dirapikan oleh panitia. Barangkali itu yang kita bisa lihat dari kasat mata, kegiatan yang secara positifnya kita dapat lakukan. Kemudian untuk selanjutnya barangkali kami mohon untuk Ketua Panitia untuk memandu acara dalam evaluasi kegiatan. Adapun yang dievaluasi boleh dari berbagai sisi, baik itu tempat, hidangan, acara, dan lain-lainnya. Kepada Bapak Ketua Panitia, kami persilakan untuk memandu acara evaluasi kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Pembina PKM Ikhlas, yaitu Bapak Haji Satono. Yang terhormat Bapak Ketua PKM Bapak Wildan Hidayat. Dan yang terhormat Bapak-bapak semua yang hadir, yang kebetulan waktu itu dibentuk menjadi sebuah organisasi kepanitiaan yang melaksanakan peringatan
Oktober tahun 2023. Ada beberapa yang harus saya sampaikan kepada bapak-bapak semua yang ada di sini, bahwasannya kita belum melaporkan tentang keuangan. Yang pertama itu kita waktu rapat pertama bikin rancangan anggaran belanja yang kira-kira habisnya itu sekitar 11.850.000 rupiah. Ya, itu pun sudah terpotong dengan donatur seperti misalnya Pak Robert yang sudah memberikan air minumnya secara gratis dan tidak terhitung nilainya. Yang kedua, panggung dari Bapak Haji Dedi yang waktu itu juga sudah diminta mengeluarkan angka tapi berkeluarga sampai dan disampaikan lalu juga disumbangkan. Yang ketiga itu kalau saya lihat ada lagi donatur yang menutupi kekurangan. Tapi saya nggak tahu siapa. Yang jelas pada saat rancangan anggaran belanja pertama itu kira-kira dihitung habisnya 11.850.000. Tapi ternyata setelah berjalan, karena pada saat pertama rencananya nasi kotak itu hanya pesan 43 untuk Jaten, ternyata kita bisa membuat 300 bungkus dan akhirnya Jaten dan jamaah yang hadir dibagi semua. Yang tadinya rencananya 11.800 itu penggalian dana kepada jamaah dan kedua dan ketiga kurang lebih dapatnya 7.335.000 rupiah. Terus dana kas BKN itu dikeluarkan 4.800.000 rupiah. Dan ada dana ibu-ibu yang memberikan sumbangan dengan jumlah 2 juta rupiah. Ya. Kalau dihitung-hitung secara keseluruhan, rencana dan pengeluaran aktualnya itu minus 1.950.000 rupiah. Tetapi itu ada hamba Allah yang menutupi, ya, bukan utang kita, ada hamba Allah yang menutupi. Jadi semuanya sampai pada saat ini kita tetap tidak punya utang. Alhamdulillah. Ya. Untuk itu hanya kegiatan yang kita sampaikan di sini mengenai keuangan, karena kegiatan-kegiatan yang lain sudah disampaikan tadi oleh Asep, ya, untuk mempercepat waktu. Dan terakhir nanti mungkin dari Bapak Pembina, dari Bapak Seksi PHBI akan memberikan koreksi, memberikan saran, memberikan kritik yang sifatnya membangun supaya kegiatan-kegiatan yang akan datang itu lebih sempurna lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nyimak kok Pak.
mau nambah? Iya, Boleh yang mau nambah? Yang bilang Nimanya nggak punya utang. lunas. Ini diganggu juga percuma ya, kita berikan dulu ya. Kita terus makan dulu dah. Ada kopi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaminnya banyak setan. Kamu lagi. Apa? Yang kami hormati Bapak beserta Ibu yang hadir pada malam ini, yakni dalam satu rangkaian acara pembubaran dan evaluasi pelaksanaan peringatan Maulid Nabi yang telah beberapa waktu lalu telah dilaksanakan di Islam. Jadi seperti biasanya dalam acara pembubaran ini tentunya akan kita sampaikan beberapa hal, terutama terkait dengan laporan cash flow, laporan daripada keuangan yang menyangkut penerimaan serta pengeluaran. Baiklah, di sini dapat kami sampaikan bahwasanya laporan keuangan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 2023 di tahun Musyawarah Mufakat untuk penerimaan ini ada boleh dikatakan dua kategori, yaitu penerimaan berupa alokasi dana daripada kas BKN serta penerimaan daripada para jamaah ataupun warga dari RT 03 maupun RT 02. Adapun alokasi dana yang kami keluarkan dari kas BKN adalah sebesar Rp4.800.000. Penerimaan dana kami menerima dari kolektor yang bertugas untuk pengumpulan dana tersebut, yaitu Pak Firno. Penerimaan pertama sebesar Rp7.105.000. Beberapa saat kemudian kami ada sedikit menerima tambahan, yaitu penerimaan kedua dan ketiga, totalnya sebesar Rp230.000. Jadi untuk total daripada penerimaan sebesar Rp12.135.000.
Kemudian kita lanjutkan dengan pengeluaran dari dana-dana yang ada, yaitu kita berikan untuk terkait dana konsumsi sebesar 7 juta rupiah. Kemudian pembelian kertas dan fotokopi sebesar 94.000 rupiah. Pembuatan banner 310.000 rupiah. Konsumsi daripada latihan marawis sebesar 500.000 rupiah. Konsumsi kerja waktu yaitu menjelang pelaksanaan, ini berupa makan siang sebesar 400.000 rupiah. Budget daripada penceramah sebesar 1.500.000 rupiah. Kori sebesar 500.000 rupiah. Untuk guru 3 orang, awalnya saya alokasikan sebesar 750.000 rupiah. Namun karena sesuatu hal guru kita berkesempatan tidak hadir pada waktu itu, namun demikian tetap kami alokasikan. Dari saya alokasikan sebesar 705.000 rupiah, ini masih menyisakan 250.000 rupiah, karena dari 2 guru yang tidak hadir itu kita alokasikan sebagai pengganti. Jadi waktu itu konfirmasi dari Pak Ketua Panitia. Selanjutnya pengeluaran untuk operator sound sebesar 500.000 rupiah. Pengeluaran lain-lain sebesar 570.000 rupiah. Total 12.124.000 rupiah. Jika kita kaitkan dengan penerimaan, maka kita menyisakan sebesar 11.000 rupiah. Ditambah tadi sebesar 250.000 rupiah. Demikian yang kami sampaikan secara singkat terkait laporan keuangan dari pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2023. Atas perhatiannya, jangan lupa kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko yang sudah menyampaikan laporan keuangan baik pemasukan maupun pengeluarannya, sehingga kita sama-sama mendengar dari laporan tersebut masih menyisakan uang sebesar 11.000 rupiah. Alhamdulillah, nggak tekor gitu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan untuk masalah keuangan ini, mungkin Pak? Tidak ada? Terima kasih. Kita masuk saja langsung kepada evaluasi kegiatan. Artinya di sini semua jamaah yang hadir peserta rapat malam ini boleh memberikan masukan tentang kegiatan kita kemarin, dari mulai misalnya tempat, hidangan, jamuan, ataupun acara dan lain-lainnya, boleh disikapi untuk evaluasi kita di acara berikutnya. Untuk yang pertama, kita berikan kepada penasehat kita, pembina kita, Bapak Haji Sartono, mungkin sekaligus menyampaikan uraiannya. Dipersilakan kepada Bapak Haji Sartono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pembimbing yang kami hormati Ketua Panitia yang kami hormati Ketua PDI yang kami hormati Bapak-Bapak yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini hadir di acara pembuaran, namun tidak dapat mendiskusi satu persatu. Yang kami hormati Ibu Haji Kesi, begitu Ibu Haji-Haji yang lain yang belum haji, saya doakan mudah-mudahan segera berangkat haji. Amin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama sudah sepantasnya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat taufik dan hidayahnya serta nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman yang mana pada malam hari ini masih bisa berkumpul bersama-sama kita dalam rangka evaluasi dan pembubaran panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam tersalam biasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah dan di akhirat nanti kita mendapatkan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah kami selaku pembina DKM Musalafat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua panitia, baik bapak-bapak maupun ibu tanpa terkecuali. Mudah-mudahan apa yang sudah sama-sama kita lakukan ini mendapatkan pahala yang setingginya. Amin. Amin. Tak lupa terima kasih kepada warga RT 3 dan RT 2 yang telah sudi menyisihkan sebagian rezekinya untuk sama-sama membiayai acara Maulid. Mudah-mudahan juga mendapatkan pahala yang setinggi-tingginya. Terlepas dari kekurangannya, kita sepantasnya tetap menjunjung tinggi apa yang telah dilakukan Bapak-Bapak Ibu-Ibu ini. Luar biasa. Walaupun pada malam hari ini yang hadir boleh dikatakan tidak lengkap, kita berbaik sangka saja. Kemungkinan pada malam hari ini memang masing-masing ada kegiatan. Mudah-mudahan di momen-momen berikutnya kita bisa kembali solid. Tapi perlu kita sampaikan juga hal seperti ini memang kelihatannya sepele, tapi ini kan ajang silaturahmi, memperpanjang umur juga, karena silaturahmi kecil. Mudah-mudahan kedepannya makin guyup rukun. Memang kalau kita bicara kekurangan ini manusiawi, artinya mari sama-sama kita renungkan saja. Ketika kita sudah merenung, saya yakin kekurangan kita barangkali masing-masing bisa menyadari kurangannya apa sih. Kalau kita menghitung pahala mungkin sedikit, pasti banyakkan dosanya daripada pahalanya gitu. Tapi mudah-mudahan
mudah-mudahan senantiasa nanti apa yang kita lakukan ini bisa membantu kita ketika nanti mempertanggungjawabkan nanti di saat mau kita bisa juga mudah-mudahan kita melancarkan, amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan keseluruhan menurut saya baik, cukup bagus, kompak, karena apa, begitu selesai bersih, musola tidak acak-acakan, kembali seperti semula, alat-alat juga semuanya sudah kembali dengan ke tempat masing-masing, khususnya elektronik. Alhamdulillah saya sudah masuk. Terima kasih juga kepada Pak RT yang tadinya mau apa adanya, tapi ternyata sound systemnya ditambah. Alhamdulillah suaranya juga lumayan bagus. Apresiasi juga Pak RT walaupun malam hari ini tidak hadir, mungkin lagi ada kesibukan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkumpul sama-sama dan membuat momen acara ini lebih meriah lagi. Karena kan Bapak Ibu menginginkan kita mengundang dari luar. Makanya mari nanti kita pikirkan mekanisme bagaimana supaya kita bisa mengundang penyerama yang jam terbangnya lebih bagus. Karena di masjid sendiri juga beberapa kali kita sama-sama hadirin maulid ini sederhana aja gitu. Tapi sebetulnya saya yakin bisa, karena beberapa kali kita mengundang penceramah yang cukup bagus, Pak Kiai Abdul Rahman, 2 kali malah kita undang di sini, Ustadz Antun. Rencana nanti kalau tidak ada halangan juga Isra Mi'raj ya, kita akan mengadakan akbar juga, karena akan melibatkan THW-an. Insya Allah kalau DKM Masjid Al-Muhajirin nanti melibatkan kepengurusan THW-an biasanya bisa terlaksana. Karena kalau kita buat acara akbar ini memang harus betul-betul diperhitungkan dari jauh-jauh hari, baik dan anggarannya, karena budgetnya kan lumayan itu, paling tidak di angka 10 digit minimal, bisa di atas. Kemarin aja di Pak Ustadz Adang berapa itu puluh case? 15 kali ya? Berapa? Tuh, itu aja di kampung bisa mengundang dengan biaya 15 juta itu honor dainya aja. Kalau itu mau kita kalkulasi keseluruhan, ya kita bisa bayangkan lah. Ya, mudah-mudahan kita warga Permata, khususnya RT 2 dan 3, kita juga mampu lah diberikan kemampuan. Ya, artinya mudah-mudahan ini saya kasih ke depan, kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan kita bisa mengundang kiai yang jam terbangnya yang lebih bagus lah. Kemarin juga udah bagus, lumayan lah, alhamdulillah gitu. Namanya kita terlayang. Pokoknya yang datang ikut mendengarkan ceramah bagus aja ya. Kalau yang belum ikut mudah-mudahan kedepannya bisa ikut. Kita mau berbaik sangka aja terus ya. Barangkali itu Bapak Ibu. Kalau saya dengan ibu ini saya apresiasi ini. Apapun berapapun yang dikasihkan, alhamdulillah pokoknya selesai. entah dari mana, pokoknya kreatif aja Pak Nur. Selesai. Kita patut bersyukur, doakan ibu kita semoga panjang umur dan kita pahala yang tinggi, amin. Ya Rabbal alamin. Itu saja
Karena nanti kalau kemalaman kita pernah ngantuk dulu. Lebih kurangnya mohon maaf kalau hal baik dari mereka datangnya dari Allah. Kalau yang kurang baik semata-mata dari yang pribadi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jadi nggak ada ininya ya, yang harus dibenahi apalagi itu Pak Haji. Kita berharap ada yang kritiknya. Maksud saya ada sedikit, nih kurangnya di sini nih gitu, biar kita juga bebenah gitu kan, paling tidak. Tapi bukan tidak boleh seperti Pak Haji, jumlahnya tadi bagus ya bagus misalnya gitu kan. Ya barangkali dari bapak-bapak yang lain ingin memberikan masukan. Menurut saya kemarin kurangnya di sini Pak, misalkan gitu kan. Pak ketuanya misalnya kemarin kurang ini, misalnya nggak apa-apa ya, namanya evaluasi boleh untuk semuanya. Pak Yuli, ada masukan Pak? Bagus Pak? Apa? Yang kalau merah apa? Pak Sarmada? Kan 2 bulan. Pak Parman ntar belakangan. Boleh. 2 bulan kerja Pak Parman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja Pak, tadi katanya karena minta kritik. Di mata kita memang secara umum ada peningkatan baik kerjasamanya. Kalau untuk masalah kritiknya mungkin kayak anak-anak ini pas latihan sebelumnya butuh ditengokin sama bapak-bapak untuk memberi semangat sebenarnya. Paling tidak ketika anak-anak latihan bisa dikoreksi. Itu yang pertama, karena kritik katanya. Yang kedua, menanggapi tadi Pak Haji Sabtono, berharap kalau bisa untuk tahun yang akan datang bisa penceramaan yang lebih bagus. Karena saya juga bagian bidang seksi acara, kata Bu Kesi tadi 5 juta, oh bagus, ada lagi yang 15 juta. Tapi tentunya kan kita butuh solusi Bu ya. Tahun ini kita kenakan per warga 50.000. Tapi jujur ini sebenarnya menimbulkan pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi kita belajar untuk mencoba ikhlas walaupun berat, gitu ya. Ada solusi yang bagus yang pernah kita bicarakan sama Bu Kesi. Ini tentunya juga kita harus butuh izin RT, bahwa kalau bisa kita tidak ada lagi penarikan setiap kali ada acara kita adakan tarikan. Jadi kalau bisa kita bikin kotak di rumah masing-masing, per hari kita masukin 2.000 aja. Sedekah 2.000 per hari satu rumah. Kalau 2.000 sehari berarti sebulan 60.000. Dikali berapa yang muslim di sini, anggap kita gedein supaya gampang hitungnya, misalnya 100, berarti sebulan 6 juta Pak. Dikali 10 bulan 60 juta. Kita mau cari yang penceramah yang harga berapa, udah tenang Pak. Tapi ini perlu dikoordinir, perlu dikoordinasi. Jadi yang narikin adalah masing-masing blok. Misalnya blok 42 siapa, blok 43 siapa, ditarikinnya seminggu sekali. Jadi nanti kalau bisa dibentuk tim, jadi kita setiap kali mengadakan tidak pusing untuk mikirin biayanya gimana. Tapi kita sudah manage dari jauh-jauh hari supaya per hari ya yang 5.000 silakan, ada yang 2.000 silakan, ada yang 1.000 pun nggak jadi masalah. Yang namanya sodako, kalau nggak ada hari itu juga nggak apa-apa. Tapi paling tidak kita berusaha untuk bersodako setiap hari gitu. Jadi mudah-mudahan kalau ini bisa kita realisasikan baik di RT 2, di RT 3, karena kita juga ada jamaah kita di RT 2. Maka kalau kita total dari RT 3 80, anggap di RT 2 20, maka 100. Insyaallah Pak, kalau misalnya ini kita laksanakan, kita bisa gitu. Jadi
setahun bisa 50 lah, minimal 50 juta, udah nggak pusing-pusing lagi kita. Seperti itu, serasa itu aja Mas ya. Jadi kritik dan sarannya, ada kelam dari Kodaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang direknya nggak ada. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Sarmada, sekaligus usulannya yang dari tahun ke tahun sudah kita usulkan, namun sangat berat dilaksanakannya ternyata ya. Ya, mudah-mudahan dari mulai hari ini ke depan diberikan petunjuk bagaimana caranya kita mengumpulkan dana untuk kegiatan PHBI. Ya, nanti mungkin dibicarakan pada waktu yang kita tentukan kemudian. Terima kasih Bapak Asnawi. Maksudnya apa begini? Cukup ya. Bagus Pak ya, acara kemarin bagus Pak ya. Bagus. Bagus. Bagus teacher. Boleh. Mau pakai ini Pak? Beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukan dan ini sudah ada ya. Melihat kegiatan di Permata khususnya di atas ini, memang saya sendiri baru beberapa hari di sini istilahnya. Cuman yang saya sedikit perhatikan kok nggak pernah ada kenang-kenangan yang bisa dilihat oleh generasi penerus yang berbentuk suatu album atau apa. Jadi sewaktu-waktu kalau kita pribadi jaringan seusia kita mungkin sudah nggak perlu istilahnya karena sudah mengalami. Tapi generasi penerus kita itu kan tidak tahu kegiatan apa orang tua kita dulu di sini misalnya. Jadi meskipun sudah ada berbentuk kalau sekarang ini didokumentasikan, maka itu boleh dibilang yang menyimpan pribadi atau apa, tapi tidak ditempatkan di tempat yang umum istilahnya siapapun bisa melihat. Nah, kalau bisa disediakan di sini suatu album atau apa untuk penyimpanan dokumentasi agar bisa diketahui oleh umum generasi penerus. Itu aja saya. Usul yang bagus. Sementara ini iya, album dokumentasi hanya dari handphone ke handphone. Kadang-kadang lagi ruwet main hapus aja hilang. Jadi ya memori penuh dihapus hilang deh. Maksudnya bagus mungkin bikin album dicetak foto berarti bagus ya, dicetak gitu ya. Terserah atau foto atau presdis juga bisa. Presdis ya. Kalau cetak masih ada nggak sih puji-puji gitu? Masih ada ya foto ya. Ya paling tidak semuanya yang inti-intinya aja barangkali ya yang didokumentasikan atau dialbumkan. Baik, terima kasih Pak Agus. Dari siapa lagi? Pak Parmo nanti belakangan. Sama Robert? Menurut saya sih yes. Maksudnya? Nggak ada kekurangan Bang kemarin Bang? Bagus ya? Ya, terima kasih Pak Robert. Dari ibu-ibu, nah ibu-ibu banyak nih, boleh diwakili. Ibu Kasih, Bu Haji, Eli, boleh. Panu, punten. Terhormat Bapak Ibu dan Ibu, laporan pengeluaran konsumsi mobil nari tanggal 9 Oktober 2023. Sumbangan dari warga melalui BKM itu 7 juta. Sumbangan dari kas arisan ibu-ibu 2 juta. Sumbangan dari Ibu Haji Sabtono 1.220. Sumbangan dari hamba Allah 150. Sumbangan dari YKS 300. Jadi semua jumlahnya 10.670. Pembelian
300 box nasi, 1 box 24.000, 7.200.000. Pembelian 300 box snack, satu boxnya 6.000, 1.800.000. Pembelian kue piring dan untuk ustaz 588.000. Pembelian buah di piring dan untuk ustaz 652. Pembelian tisu 50. Pembelian aqua 330 mili 280. Jadi sisa uang yang ada itu 300.000. Jadi sisa uang yang 300.000 itu karena kita ngambil dari arisan ibu-ibu, biasanya setiap habis santunan saya kembalikan ke kas ibu-ibu kembali. Jadi uang sama saya itu udah tidak ada sama sekali, karena saya udah kembali ke kas ibu-ibu arisannya. Jadi laporan saya hanya itu aja Pak Asep, dengan sisa uangnya udah ada. Untuk kegiatan evaluasinya gimana menurut Bu Eli? Kalau menurut saya semuanya yes, bagus, dan undangan kita sangat banyak sekali. Saya senang dan semua dari makanan karena kita konsumsi itu pas semua. Jadi tidak ada yang semuanya dapat, tidak ada satupun yang tidak dapat dari ininya. Jadi untuk kedepannya mungkin kita lebih tingkatkan lagi atau undangan kita lebih perbanyak lagi dan kita panggil ustadz yang lebih bagus lagi, itu sudah lebih bagus. Itu pun sudah cukup, lebih cukup dari bagus. Untuk konsumsi pun juga sudah lumayan. Kita diirit benar-benar diirit. Sekarang ada kue yang 6.000 harganya, itulah kita bisa jadikan 6.000. Sedangkan kue itu bisa 7.500, tapi kita kecil, akhirnya dapat satu box itu 6.000. Untuk jemaah ibu-ibu dari RT 3 banyak nggak Bu? Alhamdulillah saya lihat banyak, tapi tidak semuanya juga. Berapa persen kira-kira Bu? Mungkin sekitar 80% lah. 80. Enggak, karena bapak-bapaknya sedikit. Ya itu makanya 80%. Sampai 80 Bu? Ya. 80%. Pokoknya hampir semua. Alhamdulillah. Kita lihat ya. Hampir semua. Pokoknya pengurus musola itu udah senang melihatnya Pak. Dan kita pun berbagi dan juga senang juga dengan adanya kegiatan dari YKS kita santunan yatim itu sangat hebat sekali lah, sangat luar biasa lah dari RT 3. Semua pun orang-orang teman-teman dari YKS semuanya cukup bagus. Hanya itu aja, untuk kedepannya ada mungkin kita tingkatkan dengan ustadznya lebih masuk lagi mungkin bagi kita ya kita untuk menambah ilmu-ilmu kita ke depannya. Yang berbobot, lebih berbobot gitu ya. Lebih berbobot, insyaallah. Insyaallah ada. Belajar Kak Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang lain, silakan Bu Kesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Haji Sabtono selaku dan Ibu selaku sesepuh yang saya hormati. Bapak yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu yang saya hormati juga, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan, mohon maaf, saya orang baru, tapi mungkin ya, saya belum lama, baru sekitar 4,5 tahun di pemuda. Maksudnya baru mau pindah Bu? Baru kelihatan. Ya, berarti mengulas acara yang diadakan di RT 3 kemarin, alhamdulillah baik, bagus, sudah berjalan bagus. Hanya mungkin ada sedikit masukan dari pribadi saya. Yang pertama, alangkah baiknya kalau sebelum acara pelaksanaan itu berlangsung
antara panitia bapak-bapak dan ibu-ibu bertemu seperti ini. Jadi kita satukan langkah. Kalau kemarin saya terus terang belum tahu panitia bapak-bapaknya siapa, ketuanya siapa, saya pribadi belum tahu. Oh, gitu. Oh, kalau tentang itu karena saya tidak tahu, mohon maaf sekali lagi. Ya. Kemudian yang kedua, masukan yang kedua ini mungkin pas acara pertemuan panitia sebelum pelaksanaan itu untuk posisi tempat para tamu undangan biar nggak seperti kemarin Ibu ya, kita geser ke depan, kita geser ke belakang. Kadang saya bingung juga sebenarnya. Pak RW kemarin sampai berapa kali pindah depan, geser ke belakang, pindah lagi ke depan, bingung saya juga. Oh iya, ya makanya kalau memang acaranya mungkin ada disatukan dengan acara yang lain, alangkah baiknya kalau memang tempatnya sudah dipastikan. Oh mungkin ini untuk tamu bapak-bapak sebelah sini, tamu untuk ibu-ibu sebelah sini. Ini mohon maaf, hanya sekedar masukan ya bapak ya. Kalau memang mungkin karena kemarin sudah ada pertemuan bapak dan ibu dalam kepanitiaan yang maulid kemarin, kebetulan saya nggak datang, ya mohon maaf karena memang ketidaktahuan saya. Kiranya itu saja yang bisa sampaikan. Ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kepada Bu Agus, di mana pada saat kita rapat seperti ini memang hanya perwakilan aja, beberapa orang, di antaranya Bu Haji Sabtono, Bu Kesi, Bu saya sendiri, sama Bu Samada. Kenapa? Karena kalau kita ini semua yang mungkin nggak mungkin juga, karena pada saat itu memang kita hanya dipanggil perwakilan aja ya Pak Asep. Nah setelah kita udah ini semuanya, kalau ketua ini, jadi kita pada saat pengajian, disitulah kita umumkan siapa yang bagian-bagiannya itu. Memang ibu tidak hadir, gitu. Tapi pada saat kita selesai pengajian, kita umumkan bahwa ibu bagiannya ini jaga. Jadi disitulah kita membentuk panitia kecilnya ibu-ibu untuk pembagian tugasnya masing-masing. Tapi dengan adanya hanya panitia kecil begitu, sepertinya lancar acaranya, gitu kan. Jadi semuanya tanpa ada sedikit pun semua orang nggak dapat, semuanya dapat. Terkoordinir semuanya tanpa ada yang terkecuali. Jadi saya mohon maaf pada Bu Agus, memang tidak di ini karena kita hanya perwakilan aja setelah pengajian. Hanya itu ya Pak saja. Ya itu aja. Terima kasih Bu Agus. Ibu Agus yang pertama sudah terjawab ya Bu. Yang kedua masalah posisi kemarin itu memang masih menganut tahun lama, ajaran lama. Kurikulumnya. Seperti biasa kiai sama penggede-penggede di sini gitu kan. Saya juga sempat ngobrol sama Bu Popi sama beberapa orang, Pak tolong pindahin ke sana kata gitu kan. Makanya saya sampaikan ke Haji Sabtono, pada akhirnya pindah ke sebelah sana kan. Berikut yang di dalamnya juga pada ngikutin. Yang laki-laki sebelah sana, yang perempuan sebelah sini. Oke, ini masukan yang baik untuk kedepannya. Barangkali nanti kita pasang tulisan lah. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak dan lain-lain, biar agak tertib lagi barangkali itu ya. Kalau panjang umur, insya Allah ada. Barangkali begitu ya, bagus ya. Oh iya Pak. Silakan, masih ada lagi? Masih ada lagi tanggapan? Bu Kesi masalah kiai yang bagus tadi. Ya nggak apa-apa, buat wacana aja Bu. Saya juga dengar katanya heboh katanya. Bagus banget Pak. Tuh kan. Diceritain aja Bu. Kayaknya Pak Berkemi juga nyampe Pak. Begitu ya. 5 juta Pak. Jadi. Orang dari Bogor. Iya ceritain dulu. Cerita gimana nih? Ya, mohon maaf
tadi ada banyak kekurangannya. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Pak Agus Peter, itu kan dokumentasinya tidak dibikin yang kopian. So, maksudnya pada satu saat pas lagi ngapain pengen lihat dokumentasi dong, di musola nggak ada gitu. Sekarang ini kan zamannya zaman Digital. Dokumentasinya melalui media sosial. Masing-masing punya file, tapi masing-masing juga ukurannya berbeda itu ya. Jadi usulan Pak Agus itu kalau menurut saya sangat bagus sekali, karena kita bisa lihat tahun lalu kayaknya lucu-lucu nih gitu kan. Baru tahun kemarin kok ada lagi gitu ya. Itu salah satunya. Dan untuk kedepannya sih mudah-mudahan kita bisa bikin dokumentasi yang kita bisa lihat bareng-bareng lihatnya di tempat mana kita simpan. Kalau dulu namanya Wisro kadang-kadang dibilangnya majalah bimbing, dia Pak Mister ya. Yang kedua mengenai keuangannya tadi ternyata sudah terjawab. Yang saya sampaikan tadi kan ada minus 1.950.000 rupiah. Ternyata itu dari Bu Haji Sabtono, ya, dari Bu Haji Sabtono dan ibu-ibu yang lain yang memang bekerjanya itu memanage uang kayak ibu-ibu ini, ngatur uang, ya. Jadi uang berapapun, mau jumlah berapapun, cukup gitu ya Bu ya, dibikin cukup. Itu salah satunya, dan mudah-mudahan Ibu Haji dan ibu-ibu yang lain ini mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah. Terus yang ketiga, saya pribadi mungkin mewakili Pak Ustadz Wedan juga untuk mengadakan relek ya. Relek kalau di kampung itu suka ada narikin Pak. Misalnya setiap hari Jumat ada keliling. Ya. Ya. Kira-kira itu ya. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat kita akan berkumpul lagi. Kita akan coba bentuk tim Pak. Tapi yang mungkin dari Pasar Ramadan ya. Nanti kita akan bentuk tim Pak. Coba seperti apa jalannya, terus mekanismenya seperti apa juga, dan apakah itu nanti kalau memang sudah terbukti dan terlaksana keuangannya apa beda banget dengan DKN, karena ini misalnya karena khusus misalnya untuk event mau jumlahnya ada ya, untuk misalnya ya peringatan Hari Besar Islam khususnya, karena kita ini lingkungannya dan lingkungan DKN masalah Al-Quran. Mudah-mudahan sih Pak Haji Sabtono juga menyetujui, Pak Wedan juga menyetujui. Coba kita nanti akan bentuk tim seperti apa bentuknya. Mungkin itu saja Pak Seth yang saya sampaikan tambahannya, dan mudah-mudahan ke depan juga semuanya pada mendukung nih. Dokumentasi, terus pengaturan tempat. Pengaturan tempat itu kita memang dari awalnya belum tahu kita mau tempatin di mana. Yang ada batas sekat-sekat, misalnya ini meja dan kursi khusus kiai, ada sih biasanya ruangan khusus, tempat khusus, ya. Kalau kita kan langsung di tempat acara. Kalau biasanya di rumahnya Pak Sabtono kita jemput tuh. Yang keren pemimbannya gitu kan, kalau kita lihat acaranya di Telkom atau di Kilat gitu ya. Terus salah satu lagi mungkin kekurangan kita adalah jawab mengenai undangan Pak. Undangan setiap musola kan ada biasanya kita kirim undangan. Misalnya kita juga kemarin lupa Mbak juga nggak ada. Ya, kira-kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tapi sedikit mengedukasi aja ya. Pertama-tama tadi pendapatnya Pak Agus Guru, saya apresiasi pakat saya. Itu bisa diwujudkan, nanti kita coba, kita beli monitor TV Android. TV Android itu ada yang bisa nanti ada USB-nya itu yang langsung nanti bisa langsung di-setel di situ. Apa seperti itu di masjid ya? Masjid kan pakai monitor juga tuh. Jadi nggak ngerti tuh apa dia pakai modul tersendiri, saya ngerti juga tuh. Bang Nur mungkin IT lebih final gimana ya? Nanti coba dipikirkan Bang Nur coba. Dengan monitor itu, kalau memang bisa nanti pakai copy nanti langsung pakai video keluar di monitor itu lebih simpel. Tapi kalau tidak, nanti kita coba koordinasi dengan itu yang di depan juga. Saya pernah bikin running tag, modelnya modul. Jadi nanti bisa model kayak apa ya? Kayak running tag itu begini. Tapi kalau di masjid itu kan bentuknya kan monitor, jadi memang bisa visual gitu kan, bisa visual. Jadi bisa disimpan di hard disk, gitu kan? Nanti bisa ditayangkan di monitor. Itu bisa koordinasi kebetulan Pak siapa tuh? Lantai 1 ya. Dan kebetulan rumahnya di lantai 1. Itu dia bisa bikin program gitu. Kedepannya coba kita pikirkan, jadi semua memori lah. Kita setiap pergantian menguruskan selalu kita buat memori gitu kan. Apa saja yang mempunyai kegiatan diari gitu kan. Termasuk nanti visualnya. Mudah-mudahan kalau habisnya besar itu bisa menampung banyak data. Memang kalau banyak kita harus punya server tersendiri, tapi kalau server kadang-kadang kita tersendiri pasti besar gitu. Tapi bisa diakali jadi tadi dengan monitor pakai hard disk gitu kan, eksternal. Saya pikir itu bisa itu. Nanti bisa beli hard disknya yang ini yang agak besar sedikit gitu kan, yang kapasitasnya besar sedikit. Itu monitornya ditaruh di musola atau apa? Iya, di masjid di depan tuh. Bahkan ada apa ya? Ya, di dalam teknik juga habis apa gitu kan. Jadi sambil ini kan baca juga. Kegiatan data di masjid DKM. Jadi bisa termonitor di situ. Kita sudah gambar digital. Mudah-mudahan itu teman-teman yang ahli IT gitu kan bisa mengembangkan. Kalau saya hanya bisa berpendapat. Komputer juga bisa matiin sama ngidupin, colokin ke setruk sama nyabut aja saya. Yang kedua, saya selaku salah satu pendiri dan penasihat di YKS, tentu saja apresiasi, terima kasih kepada RT 2 dan 3 yang mana telah ikut mensukseskan santunan anak yatim. Atas nama pengurus, kami juga mengucapkan terima kasih. Sudah banyak merepotkan, karena YKS santunan tidak hanya satu bulan Muharram aja, setiap bulan. Mudah-mudahan keluarga Permata ini berkesinambungan, semuanya anak-anak kita bisa menempuh pendidikan minimal SMA, biar masa depannya bisa berguna keluarganya, bangsa, agama, dan negara. Dan kemarin juga alhamdulillah dari beberapa Allah, selain dari YKS, ada vitamin lagi buat anak yatim. Jadi ada bahwa yang telah sudi mengizinkan rezekinya, terima kasih. Mudah-mudahan berguna bagi anak-anak yatim kita.
bisa mengedukasi yang lain ketika mendapatkan rezeki. Mari selain keluarga kita dulu, mari anak-anak dan kita wajib untuk menyayangi. Mudah-mudahan anak-anak yatim kita yang di pasal 29 notabene katanya itu akan dipelihara Tuhan. Alhamdulillah tetap kita juga gitu kan. Itu yang terjadi. Untuk yang tadi pasar Mada, saya sepakat ke pasar Mada. Kita coba kalau KRJ, saya khawatir nggak jalan. Kita coba bikin program kita di KR. Kita kalian apa itu ya? Kalian sarden atau kalian susu kan dipotong. Nanti kita izin atau bikin dari kotak dari prefek, kita izin rumah-rumah itu nanti taruh itu. Jadi kalau uang nggak bisa seminggu sekali ya Pak Nur ya. Saya khawatirnya anak-anak itu. Memang setiap hari harus ada yang keliling. Nah ini nanti bagaimana mekanismenya coba kita sama-sama pikirkan. Paling tidak kita harus mencoba. Kalau kita tidak mencoba, namanya belum gagal kan gitu. Tapi kalau sudah kita coba, ada kendala, kita perbaiki. Seperti apa mekanismenya? Barangkali demikian. Saya yakin dengan niat yang tulus, niat baik, mudah-mudahan selalu kita diberikan petunjuk. Mudah-mudahan apalagi sifatnya untuk sosial keagamaan. Saya yakin siapapun yang mengeluarkan rezekinya pasti akan berkali 10 kali lipat kan begitu. Apalagi kalau subuh-subuh itu, sedekah subuh itu luar biasa kata Pak Guru kita kan begitu ya Pak Standar ya. Itu saja tambahan saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Pak Asep selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Nanti kita agendakan kapan waktunya untuk membicarakan jimpitan tadi atau barek yang akan kita bicarakan juga dengan ketua lingkungan atau wilayah yaitu Bapak RT, baik teknis maupun pelaksanaannya. Ini jadi PR buat kita. Tinggal terakhir dari pengamatan ketua PHBI, pelaksanaan kita kemarin bagaimana, ada istilah juga, ada pembentukan, ada pembubaran. Walaupun pembubaran tidak harus makan-makan, tapi minimal gonjrengan. Setuju. Baik, kepada Pak Parmo selaku Ketua Bidang PHBI yang telah membentuk panitia, dimohon untuk menyampaikan pengamatannya selama kegiatan kemarin, diakhiri dengan pembubaran panitia. Kepada Pak Parmo dimohon boleh duduk dekat saya Pak, biar mentoknya enak Pak. Oke, terima kasih Pak Asep atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati sesepuh kita, tokoh masyarakat kita, Pembina DKM Bapak Haji Sartono. Yang saya hormati Ketua DKM Musyola Al-Ikhlas Bapak Ustadz Wildan. Yang saya hormati Pak Asep selaku sekretaris yang telah mengundang kami. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, dan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan saya. Jadi saya tidak perlu panjang lebar, tidak pakai macam-macam, cukup langsung saja menanggapi karena waktunya sudah time is up. Jadi kalau saya lihat dari pertama awal dari kegiatan kepanitiaan itu, setelah kita bentuk panitia, kita selaku PHBI, kita bentuk panitia untuk kita serahkan di dalam pelaksanaan kegiatan
peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW kepada Bapak Bro Sadianto selaku Ketua Panitia. Jadi dari awal saya perhatikan cukup bagus. Pertama kali kegiatan untuk persiapan. Jadi semua anggota masyarakat RT 02 RT 03 kompak menikmati lingkungan kerja yang kolaboratif, bergotong royong satu sama lain. Jadi cukup bagus, berkomitmen untuk tujuan yang satu, mensukseskan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kita lihat dari semangatnya, Pak. Yang kedua, perencanaan budget yang sudah dihitung-hitung oleh ibu-ibu maupun ketua panitia dan dibantu oleh seksi-seksi yang lain. Itu juga saya anggap lulus karena budgetnya 11 juta, tapi realisasinya kurang sedikit, tapi sudah ditembuin oleh Ibu Haji Sabtono. Dan saya juga akan meramal itu, pasti kekurangannya akan ditembuin semua, jadi pasti beres gitu. Jadi itu kalau dinilai sudah lulus sih, karena perbedaan paling enggak 8-10% begitu. Apakah itu naik atau itu turun begitu. Jadi kedua lulus. Yang ketiga, pada waktu acara yang hari hanya, kalau kita lihat dari peserta atau orang-orang yang datang, jemaah itu cukup antusias dan cukup banyak, dan itu membanggakan. Seperti tadi ibu-ibu bilang, jadi kalau seandainya kita melihat banyak orang yang datang, kita bisa memberi, itu rasanya bangga begitu. Ya syukur akan berikan sudah dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Terus tadi Pak Haji Sabtono juga bilang, kalau kita undang orang, itu yang datang itu cuma 6 orang, 7 orang, dan itu sudah berjalan selama ini gitu. Tapi pada waktu kerja bakti kita kompak, tapi pada waktu diundang ya seperti itu. Tapi Pak Haji Sabtono bilang sudah mungkin hari positif thinking aja. Semua mungkin ada keperluan yang tidak bisa ditinggal. Jadi itu pengarahan sesuatu yang bagus. Jadi positif thinking. In asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Orang yang berbuat baik itu maka kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Dan orang yang berbuat kejelekannya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kita yakin dan tidak usah banyak yang jelek-jelek kita pakai. Tapi kita sebagai manusia harus berpikir dan kita cari cara bagaimana supaya kita tetap kompak, kita ada kebersamaan. Karena kalau kita belum ada kebersamaan di dalam individu kita susah untuk kita bekerja sama, susah kita untuk peduli, susah juga kita untuk saling bantu-membantu, susah juga kita untuk problem solving. Jadi harus kita tanamkan supaya ada kebersamaan di dalam individu kita. Bagaimana caranya? Ya kita sering-sering kumpul, makan bareng, ngobrol, olahraga bareng. Jadi frekuensi kumpulnya mesti sering. Jadi kita akan ada ikatan batin. Nah, seperti saya jalan pagi tiap Sabtu sama Pak Ustadz Juli CS, ada rasa ikatan batin ada. Itu contoh yang sepele, tapi bukti. Jadi memang perlu. Nah, terus kalau seandainya saya kritik, boleh sedikit ya. Kalau saya mau buang air kecil itu kemarin agak susah, ya Pak ya, karena pintunya di situ, pintunya tutup. Nah, mungkin ibu-ibu juga begitu gitu dari pikiran saya kemarin. Karena saya juga mau buang air kecil juga saya pulang dulu. Tapi kalau rumahnya jauh kan nggak mungkin pulang dulu. Gitu. Jadi mungkin besok kedepannya bisa diperhatikan lagi. Gitu. Jadi secara keseluruhan saya mengatakan cukup sukses kepemimpinan kepanitiaan Pak Ustadz Sadianto. Sukses. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada saya karena tugas yang diberikan PHBI ke Pak Ustadz sukses. Jadi semoga dibalas oleh Allah SWT yang paling berlipat ganda.
pada ibu-ibu kepada seluruhnya yang telah membantu baik moral maupun material, waktu, tenaga, pikiran semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat ganda. Amin. Mungkin itu aja Pak Sid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus setelah berakhirnya acara dari acara awal sampai akhir, hari ini sudah titik akhirnya karena dulu kita bentuk, dan pada malam hari ini kita bubarkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bubarkan panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 2023. Baik, terima kasih Pak Parmo selaku Ketua Bidang PABI yang telah memberikan gambarannya sekaligus membubarkan kepanitiaan kita. Mudah-mudahan di acara-acara mendatang kita masih bisa bekerja sama lagi dan bisa bekerja lebih baik lagi. Untuk Ibu Eli, nanti saya minta fotokopi tadi, atau tolong fotoin dikirim ke namanya Adi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya tutup mungkin ada tambahan? Tidak ada tambahan lagi? Baik, barangkali cukup sampai di sini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah acara ini kita tutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Wedan sebagai doa penutup. Mudah-mudahan di acara-acara mendatang kita masih diberikan kesehatan, panjang dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Mangga Abah tolong ditutup doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebagai penutup acara pembubaran panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita agar kita diberikan keselamatan lahir batin, sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuzina bi amin jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tuqaddimuna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha syafaqat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa ajurni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu-ibu yang telah hadir memenuhi undangan kami. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih atas hidangan soto yang luar biasa. Tolong diagendakan terus setiap ada pembicaraan, disotoin terus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.